Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 bersama saya, Ayah Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Yang akan kita bahas kali ini adalah khusus peradaban awal Amerika dan Eropa. Peradaban Eropa. Peradaban Eropa dibagi menjadi 3. Yang pertama, peradaban Kreta di perairan Laut Tengah. Yang kedua, peradaban Yunani dan peradaban Romawi yang berada di semenanjung Apenin. Yang ketiga, peradaban Amerika awal. Peradaban awal Eropa terdapat 2 peradaban kuno, yaitu Yunani dan Romawi. Wilayah Yunani terdiri dari beberapa kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia di selatan semenanjung Balkandi, benua Eropa. Bangsa Yunani berasal dari bangsa Indo-Jerman, yaitu Helasi dan Helena, yang terdiri dari suku. Bangsa Doria menempati jazirah Peloponnesos yang beribu kota di Sparta. Bangsa Ionia menempati jazirah Attika yang beribu kota di Delphi. Bangsa Aeolia menempati Yunani Utara beribu kota di Olimpia. Kebudayaan yang dikembangkan bangsa Yunani adalah kebudayaan Hellas, yaitu percampuran kebudayaan di Pulau Kreta dan Misena. Peradaban Pulau Kreta. Peradaban Yunani dimulai dari Pulau Kreta di perairan Laut Tengah bagian timur. Sumber peradaban Pulau Kreta diperoleh dari buku karya Homerus yang berjudul Ilias dan Odyssey, dan hasil penggalian sisa bangunan kota kuno di Knossos. Masyarakat Pulau Kreta sudah mengenal tulisan Minos. Nama ini berasal dari nama raja besar, yaitu Raja Minos. Pada abad 15 sebelum Masehi, kerajaan Kreta mengalami kemunduran dan runtuh karena faktor-faktor berikut, yaitu kemunduran perdagangan di Pulau Kreta akibat lepasnya daerah koloni perdagangan, tumbuh berkembangnya kerajaan Misena di Romawi, yaitu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi yang semula merupakan koloni kerajaan Kreta. Kemudian adanya gempa bumi yang dahsyat, ditambah gelombang penyerbuan bangsa Hellas atau Indo-Jerman. Kerajaan Misena dan Perang Troya. Kehancuran kerajaan Kreta berakibat pusat perdagangan berpindah ke kerajaan Misena dengan pusat perdagangan di Troya, itu daerah Asia Kecil, di Selat Hellepons di pintu masuk ke Laut Tengah. Pada tahun 1180 sebelum Masehi, Troya diserbu bangsa Yunani karena pada akhirnya terjadi perang Yunani-Persia kurang lebih sekitar tahun 492 sampai 448 sebelum Masehi, di mana Raja Darius dari Persia berusaha memperluas kekuasaan ke polis-polis kecil di Yunani. Athena memberi bantuan pada polis-polis itu dan dianggap tantangan bagi Persia. Pada tahun 480 sebelum Masehi, Persia kembali menyerbu dari darat dan laut. Namun pasukan Yunani dari Athena dipimpin Themistokles berhasil menghancurkan angkatan laut Persia di Teluk Salamis, sehingga Xerxes dan pasukannya kembali ke Persia. Yunani. Bangsa Yunani hidup terpecah-pecah dalam beberapa polis atau negara kota. Ini disebabkan wilayah Yunani itu adalah pegunungan, sehingga menyulitkan dalam hal transportasi dan komunikasi. Bangsa Yunani juga terbawa oleh kebiasaan bangsa Hellas yang suka hidup mengelompok dan mengembara.
Bangsa Yunani memiliki rasa persatuan yang kuat sebagai bangsa karena adanya kesatuan bahasa, yaitu bahasa Yunani, sama-sama memuja dewa Zeus sebagai dewa tertinggi, adanya olimpiade, yaitu 4 tahun sekali sebagai penghormatan dewa Zeus, memiliki cerita kepahlawanan karya Homerus yang berjudul Ilyas dan Odyssey, ada kesatuan upacara nujum yang terkenal di Delphia. Sistem pemerintahan Athena Solon yaitu kurang lebih 638 sebelum Masehi sampai 559 sebelum Masehi menjadikan Athena sebagai polis yang oligarki demokratis karena mereka juga memiliki dewan-dewan. Dewan-dewan tersebut adalah yang pertama, Dewan Ephor, merupakan dewan pelaksana pemerintahan yang terdiri dari 5 orang. Ada Dewan Eklasia, yaitu Dewan Perwakilan yang terdiri dari semua warga kota, di mana mereka bersidang setiap bulan purnama. Mereka bertugas menentukan perang, menyetujui rancangan undang-undang, dan memilih Dewan Ephor. Lalu mereka juga memiliki Dewan Gerusia, yaitu para kaum tua, di mana dewan ini terdiri dari 28 orang berusia 60 tahun ke atas, di mana mereka memiliki hak veto keputusan Dewan Eklasia. Tahun 600 sebelum Masehi, Solon mengeluarkan aturan di mana rakyat dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan. Dan kemudian Solon juga membagi-bagikan tanah untuk kaum miskin. Di Athena, kekuasaan tertinggi ada pada 9 orang archon yang setiap tahun diganti secara undian. Athena mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Perikles, yaitu sekitar tahun 460 sebelum Masehi, di mana hampir seluruh wilayah Yunani menjadi kekuasaannya. Yunani juga memiliki ilmu pengetahuan dan filsafat, yaitu tokoh-tokohnya adalah antara lain ada ahli sejarah yaitu Herodotus, dianggap sebagai bapak ilmu sejarah. Ada ahli kedokteran yaitu Hippocrates, dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran. Ada ahli ilmu pengetahuan alam yaitu Archimedes, sehingga dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan alam. Ada ahli matematika yaitu Pythagoras, Socrates, ada filsafat etika, ada Plato, ada filsafat idea, kemudian ada Aristoteles sebagai ahli biologi, dan ada ketatanegaraan yaitu Thucydides, merupakan pelopor penulisan sejarah modern, menulis perang Peloponnesus dengan Athena. Dan yang paling terkenal mungkin adalah Archimedes, penemu hukum Archimedes, dan juga Thales atau ahli matematika dan astronomi. Serta untuk sastra kuno itu ada Homerus. Dalam hal seni dan sastra, di Yunani juga ada Homerus yang menulis buku tentang menceritakan perang Troya. Buku Odysseus karya Homerus mengisahkan pengembaraan Odysseus dan kawan-kawannya setelah perang Troya. Dalam hal seni dan bangunan serta patung terlihat dari adanya kuil Parthenon yang diperuntukkan untuk menghormati Dewi Athena, serta ada kuil Zeus atau Altis, tempat pemujaan dewa Zeus. Dalam hal seni teater, mereka juga memiliki Perikles, yaitu membangun tempat pertunjukan di lereng Akropolis dengan kapasitas penonton yang banyak sekali untuk saat itu. Dan pernah dipentaskan drama ciptaan Sophocles dan Aristophanes. Dalam hal kepercayaan, sistem religi bangsa Yunani kepercayaannya adalah politeisme. Mereka mempercayai banyak dewa-dewa seperti dewa Zeus yang dianggap sebagai dewa tertinggi. Ada dewa Apollo sebagai dewa kesenian, ada Aphrodite sebagai dewi kecantikan, ada Poseidon, dewa laut, ada Ares, yaitu sebagai dewa perang, ada dewa Pallas dan Athena, yaitu sebagai dewi pengetahuan, ada dewa Hermes, dewa perdagangan, ada Artemis, dewa perburuan,
Dan mereka berkeyakinan bahwa para dewa itu bersemayam di bukit Olympus. Dan untuk menghormati dan memuja para dewa, diadakan pertandingan olahraga yang disebut Olimpiade. Kemudian Yunani mengalami masa kejayaan pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan dipimpin oleh polis Athena dan Sparta. Kekuasaannya meliputi Laut Tengah bagian timur, pantai Asia Kecil, dan Laut Hitam. Keruntuhan Yunani terjadi karena perang saudara, kurang lebih sekitar tahun 431 sebelum Masehi sampai 404 sebelum Masehi. Antara persekutuan Peloponnesus dipimpin Sparta dengan persekutuan Delos Attika dipimpin Athena. Kekacauan di Yunani dimanfaatkan Raja Filipus dari Masedonia untuk menyerbu dan menguasai Athena, yaitu kurang lebih sekitar tahun 338 sebelum Masehi. Kerajaan Masedonia, Raja Filipus telah menaklukkan Yunani ternyata dibunuh oleh pengawalnya. Dan sebagai gantinya ialah Iskandar yang Agung yang mulai memerintah kurang lebih 336 sebelum Masehi. Beliau didampingi penasehatnya ialah Aristoteles dari Yunani. Tahun 334 sebelum Masehi, Iskandar yang Agung mulai menyerbu Persia dan berhasil mengalahkan pasukan Persia yang dipimpin Raja Darius III di Granicus dan Issus. Dengan jatuhnya Persia, kekuasaan Iskandar yang Agung semakin luas, dari Yunani di sebelah barat sampai Persia di sebelah timur. Pada waktu Iskandar yang Agung berhasil memperluas wilayahnya ke India, sampai di lembah Sungai Indus, dia sakit dan kembali ke kota Babylon, dan meninggal dunia kurang lebih 323 sebelum Masehi. Kita akan bahas mengenai Romawi. Pusat peradaban Romawi berada di semenanjung Apenina yang sekarang Italia. Semula penduduk yang menghuni Romawi yaitu suku Liguria. Kemudian datang suku Umbria, Latin, dan Samnite dari Eropa Tengah. Sistem pemerintahan Romawi yaitu menurut bentuk pemerintahan Romawi dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kerajaan kurang lebih 750 sampai 510 sebelum Masehi, di mana Romawi diperintah seorang raja sekaligus panglima perang dan hakim tertinggi. Raja membuat undang-undang dibantu senat yang terdiri dari 300 anggota dari golongan patrisia atau bangsawan dan rakyat, dan mereka juga memiliki dewan yaitu Comisia Curata, walaupun pengaruhnya kecil dalam pemerintahan. Kemudian ada zaman Republik yaitu tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi. Zaman ini yang menjadi kepala pemerintahan yaitu 2 orang konsul, dipilih setahun sekali. Ada tribun berasal dari rakyat biasa, bertugas melindungi kepentingan dan hak-hak rakyat jelata, dan mereka juga punya hak veto untuk membatalkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyatnya. Tahun 270 sebelum Masehi, Roma berhasil menyatukan Italia. Kemudian berdiri dan berkembang Republik Roma yang menjadi ancaman bagi Kartago. Maka meletuslah perang Romawi dengan Kartago yang disebut sebagai Perang Fenisia. Kemudian ada zaman Kekaisaran Romawi, di mana mencapai kejayaannya pada masa Kaisar Octavianus, kurang lebih 31 sampai 14 sebelum Masehi. Disebut zaman Pax Romana atau Pax Augusta, karena saat itu terjadi kestabilan dan kemakmuran di Imperium Romawi. Kaisar Octavianus memperbaiki ekonomi, memberi gaji tetap pada pegawai, memperbaiki kepentingan rakyat, memberi keringanan pajak pada rakyat, dan saat itu kaisar adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kepala pemerintahan, sebagai konsul atau panglima tertinggi, sebagai tribun, dan sebagai kepala agama atau Pontifex Maximus.
Octavianus digantikan keturunannya dan kaisar terakhir ialah Kaisar Nero, kurang lebih pada tahun 54 sampai 68 sebelum Masehi. Kaisar Romawi yang paling kejam dan konon pernah membakar kota Roma di tahun kurang lebih 64 sebelum Masehi. Dalam hal bidang kesenian, banyak sekali peninggalan di masa Romawi, antara lain kuil Zeus di Olimpia, kuil Jupiter Heliopolitanus di Baalbek yaitu Syria, ada Pantheon kuil yang kemudian dijadikan gereja, ada Mausoleum yaitu berupa makam yang indah, ada teater di Pompei, Salona, dan Asperados Amphitheater, dan Colosseum yaitu bangunan stadion untuk pertunjukan hiburan, ada Limes, tembok pertahanan puluhan kilometer, tinggi 6 meter, ada Forum Romanum yaitu gedung-gedung pemerintahan, ada Cloaca Maxima, saluran pengairan menyalurkan air hujan aquaduk, dan kemudian bangunan saluran air bersih. Seni patung dan lukis. Bangsa Romawi membuat patung setengah dada atau potret, yaitu patung nenek moyang disimpan di rumah di ruang khusus yaitu atrium. Bangsa Romawi selalu mematungkan tokoh-tokoh politik dan cendekiawan seperti Julius Caesar, Augustus, Thucydides, dan Demosthenes. Dalam bidang bahasa dan sastra juga ada Vergilius yang menulis buku Aeneis. Ada Livius menulis buku Magnum Opus, Ovidius menulis buku Metamorphosis, ada Cicero ahli pidato, dijuluki Bapak Prosa Latin, ada Quintilianus orator, bukunya berjudul Institutio Oratorio Seca, karyanya disebut Dialog Horatius, yang menulis syair kepahlawanan Tacitus, bercerita pengembara berjudul Germania. Dalam hal ilmu pengetahuan dan pendidikan, di sekolah diajarkan ilmu hukum, bahasa Latin dan Yunani. Ada pengetahuan obat-obatan, patriotisme, dan oratori. Beberapa pakarnya yaitu Cicero, pakar pidato, Seneca yaitu filsafat, Livius sejarah. Pendidikan jasmani diperhatikan. Saat itu terkenal dengan adanya istilah mens sana in corpore sano, yang tentu saja itu berlaku sampai sekarang di dalam dunia olahraga. Dalam bidang hukum, ada Kaisar Justinianus dari Romawi Timur, abad ke-6 Masehi, membukukan hukum-hukum Romawi yang disebut Corpus Juris Codex Justinianus. Selain itu, beliau mengumpulkan pendapat para ahli dalam kitab yang berjudul Pandeks. Codex Justinianus dijadikan dasar penyusunan Codex Napoleon. Bidang ekonomi Roma menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di Laut Tengah. Mata uang Romawi adalah aurei, alat penukar satu-satunya di wilayah Romawi. Ada Latifundia, merupakan tanah pertanian yang luas, berada di bawah kekuasaan golongan tuan tanah, yang merupakan daerah perekonomian tertutup, di mana perekonomian pertanian tersebut dikerjakan oleh tenaga budak atau petani penyewa, merupakan sistem pertanian khas di Romawi. Kepercayaan orang Romawi mengakui adanya dewa-dewa atau politeisme. Nama-nama dewa Romawi yaitu Jupiter sebagai pemimpin para dewa, Neptunus sebagai dewa laut, Venus sebagai dewi kecantikan, Minerva sebagai dewi ilmu pengetahuan, Juno sebagai dewi permaisuri, Jupiter dewa perdagangan, Mars dewa perang, Pluto dewa dunia bawah tanah, dan ada Diana itu dewi perburuan. Mirip sekali dengan dewa-dewa dari Yunani. Kemudian kita akan membahas mengenai peradaban awal Amerika, yaitu di mana kondisi keadaan alam benua Amerika terdiri atas bagian utara, tengah, dan selatan yang dihubungkan oleh rangkaian pegunungan yang menjalur dari utara ke selatan, seperti pegunungan Rocky Mountain, pegunungan Amerika Tengah, dan pegunungan Andes. 2/3 benua Amerika merupakan dataran rendah yang terdapat di sebelah timur pegunungan. Amerika Tengah itu daerah yang paling sempit, tempat letak tanah genting Panama atau terusan Panama.
Sungai besar terdapat di dataran rendah seperti Mississippi di utara dan Amazon di selatan atau di Brasilia. Diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah barat dan Atlantik di sebelah timur. Kekayaan alamnya berupa jenis batuan mineral dan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Penduduk aslinya adalah suku Maya dan Aztec di Meksiko dan suku Inca di Peru. Kerajaan Maya dan Aztec, seni bangunan bangsa Maya kuno, membangun monumen dan mendirikan kota batu megah untuk para dewa. Ada sedikitnya 8 situs penting bertebaran di Amerika Tengah. Beberapa situs mempunyai kuil yang tingginya 60 meter. Peradaban Maya berkembang pesat di Guatemala dan Yucatan, dan berpengaruh kuat pada kebudayaan Teotihuacan di Meksiko bagian tengah. Mereka juga memiliki tikal atau situs besar tertentu, terdiri dari 2 piramid bersisi terjal yang saling berhadapan, menjulang tinggi bagai pencakar langit. Di puncaknya terdapat lambang salah satu kota Yucatan. Dalam hal pertanian, untuk mengairi pertanian, mereka membangun danau-danau dangkal dan jaringan terusan pengairan. Kepercayaan masyarakat berasal dari orang Tolek, yaitu abad 10 yang memuja dewa-dewa. Mereka mengamalkan Tezcatlipoca, yaitu dewa perang, dengan matahari agung dan menyembah keduanya dalam satu upacara korban. Kerajaan Inca di Peru serta mereka juga memiliki seni bangunan kota. Salah satu contohnya adalah Machu Picchu, berada di panggung gunung yang sempit di atas lembah sungai Urubamba. Ditemukan oleh Hiram Bingham. Kota ini meninggalkan bangunan istana, kuil, barak militer, dan rumah tetangga. Kota Machu tidak pernah mendapat serangan, tetapi konon ditinggalkan penghuninya sesudah masa penaklukan Spanyol. Sistem pertanian. Mereka juga telah mengenal sistem pertanian yang maju, terutama adanya kerjasama penduduk dalam membagi perairan antara daerah hulu dan hilir. Kepercayaan sebagai unsur pokok berasal dari agama kuno masyarakat Inca ada di daerah Cuzco. Mereka percaya terhadap dewa-dewa dan juga melakukan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang. Mereka juga meyakini Viracocha, yaitu dewa pencipta, dewa tertinggi. Ada dewa matahari sebagai dewa yang menurunkan keluarga Raja Inca. Ada dewa Ibu Pertiwi sebagai dewa kesuburan, dewa bulan, dewa bintang, dan dewa halilintar. Mereka juga menyimpan mumi pada sebuah rumah megah yang diyakini sebagai para Inca yang memerintah pada zaman Mangkok Kapak atau Inca yang pertama. Simpulan, keterkaitan peradaban awal dengan masa atau manusia kini adalah adanya persamaan, yaitu yang pertama, pemanfaatan aspek lingkungan yang memulai peradaban dari tepian sungai atau pesisir pantai. Kita lihat kota-kota di Indonesia itu Jakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, sama seperti peradaban awal di mana sungai dimanfaatkan sebagai sumber irigasi dan kebutuhan air masyarakat. Dalam aspek pemerintahan, dulu pemerintahan pimpin raja dan raja mengangkat para pejabat. Sama seperti sekarang di mana sistem pemerintahan memilih presiden dan presiden memilih para menteri. Kemudian pada aspek hukum, peradaban masa kini juga berakibat pada contoh-contoh sejarah di masa peradaban awal. Aspek sosialnya, peradaban awal melekatan raja dan pejabat-pejabatannya lebih tinggi dari rakyat, dan di masa kini itu pun masih banyak terjadi. Aspek kepercayaan, di awal peradaban manusia mempercayai dewa-dewa dan adanya kekuatan di luar diri manusia. Pada masa sekarang manusia mengakui adanya Tuhan, kekuatan yang paling tinggi di luar kekuatan dirinya. Dalam hal peradaban masa lalu, dalam lingkungan pada masa lalu masih berupa hijau, memiliki cuaca dan iklim lingkungan merata. Dalam aspek hukum pada masa lalu masih bebas dan tidak mempunyai peraturan, karena pada masa lalu manusia masih belum mengetahui peraturan hukum. Dalam aspek kepercayaan, pada saat itu kepercayaan banyak dianut melalui kepercayaan sikap atau kepercayaan spiritual.
Namun pada masa lalu juga belum mengetahui arti dari kepercayaan. Sistem pemerintahan dalam masa lalu juga masih bersifat perkembangan karena sistem pemerintahan pada saat itu berjalan dengan proses dari masa ke masa. Dalam aspek sosial, pada masa itu sikap sosial juga masih berkembang dalam nilai-nilai, moral, sikap, dan lain-lain. Peradaban masa sekarang, aspek lingkungan. Lingkungan pada saat ini lebih maju dan juga lingkungan hijau yang makin berkurang dan cuaca yang tidak menentu. Namun pemanfaatan lingkungan lebih berkembang pesat. Dalam aspek hukum pada masa sekarang lebih spesifik atau lebih rinci dengan aturan sesuai peradaban dan perkembangan zaman. Dalam aspek kepercayaan untuk sekarang ini dapat dianut dalam kepercayaannya masing-masing, sesuai menurut agamanya sendiri. Dalam aspek pemerintahan, sistem pemerintahan menjadi berkembang di setiap negara yang terdiri dari republik, monarki, atau federal, dan lain-lain. Dalam aspek sosial, sikap sosial, moral, nilai-nilai menjadi lebih berkembang dan bisa menentukan antara benar dan salah. Oke, kuis. Sebutkan nama-nama dewa dan dewi bangsa Yunani dan Romawi. Silahkan tulis, tadi mirip sekali, hanya kemudian mereka memiliki nama yang berbeda. Oke, kemudian tulis lalu di-upload di e-learning. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.